Baik, perkenalkan saya Siti Giftiatul. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang teknik sampel. Nah, pada dasarnya metode pengambilan sampel itu ada dua macam. Yang pertama, pengambilan sampel secara acak atau random sampling atau biasa disebut probability sampling. Terus yang kedua adalah pengambilan sampel yang bersifat tidak acak atau non probability sampling. Yang pertama, kita akan membahas probability sampling. Apa itu probability sampling? Yaitu teknik yang dilakukan dengan memberikan peluang atau kesempatan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel yang representatif. Nah, dalam teknik ini dibagi menjadi 6. Adalah sampling acak sederhana atau simple random sampling. Itu adalah suatu sampel yang diambil sedemikian rupa sehingga tiap unit penelitian dari suatu populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dalam prakteknya, misalnya, sampel acak sederhana ini dapat dilakukan dengan undian, bilangan acak, lempar koin, lempar dadu, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah sampling sistematis. Itu adalah suatu metode pengambilan sampel di mana hanya unsur pertama saja dari sampel dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, melakukan cek keadaan daftar populasi atau kerangka populasi. Yang kedua, menetapkan jarak atau interval. Kita bisa menggunakan rumus yaitu I sama dengan N besar per N kecil, di mana I adalah interval, N besar adalah jumlah anggota populasi, dan N kecil adalah jumlah anggota sampel. Yang ketiga, penetapan nomor ini dilakukan secara acak atau random 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang keempat, anggota sampel berikutnya ditentukan dengan menambahkan interval pada nomor pertama dan seterusnya. Lalu lanjut ke yang ketiga yaitu sampling acak berlapis atau stratified sampling. Nah, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempergunakan metode ini, yaitu yang pertama adalah yang keempat adalah sampling gugus atau cluster sampling. Teknik cluster ini digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Yang kelima adalah multiple or double sampling. Nah, teknik ini digunakan untuk membangun reliabilitas sampel. Saat membuat kuesioner double sampling, kadang-kadang digunakan untuk mendapatkan sampel keterwakilan yang lebih. Oleh karena itu, teknik ini juga diketahui sebagai pengulangan atau multiple sampling. Yang kelima adalah multi-stage sampling. Nah, sampel ini lebih menyeluruh dan mewakili populasi. Pada jenis ini, sampel utama adalah kelompok inklusif dan sampel kedua adalah subkelompok, dan akan dipilih yang sesuai pada satu dan hanya satu kelompok. Mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya.